الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita khusyuk dengan khidmah Mau'izatul Hasanah, kajian yang disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Habibana Al-Mahbub Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'alim, tazakkar wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya, yang insya Allah kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala amal ibadah kita, dan kita digolongkan kelompok minal aidin wal faizin wal maghbulin. Semoga ibadah puasa Ramadan kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan membahas sedikit tentang perihal daripada hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab Arba'in Nawawi, kitab Arba'in atau hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu arda. Yang mana hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ilmu hadis adalah dasar kedua di dalam syariat Islam. Sebab pondasi awal syariat Islam, pondasi daripada hukum dan juga semua hal yang dilakukan di dalam agama Islam, yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang berikutnya adalah hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab syariat Islam ini Bapak Ibu sekalian terdiri dari 4 pondasi. Al-Quran, hadis, ijma'ul ulama, dan qiyas. Nah, jadi untuk menentukan hukum syariat Islam ini, sehingga kita tahu di permukaan ada yang halal, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang tidak wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Semuanya ini hukum-hukum Islam diambil dari 4 macam ini: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka ilmu hadis adalah ilmu yang sangat penting hadirin dipelajari bagi kita sebagai umat Islam, sebab Nabi itu adalah pembawa syariat. Biar kita menyadari dan mengetahui tentang keadaan atau amalan-amalan Islam dalam agama ini, itu bukan dibuat-buat semaunya kita, tidak. Atau ulama menerka-nerka, atau ulama membuat suatu perihal yang mana diambil daripada ijtihad mereka sendiri. Enggak hadirin. Tapi ulama ini menentukan hukum, menjelaskan tentang syariat Islam, itu tidak lepas dari yang 4 tadi. Enggak lepas daripada Al-Quran, tidak lepas daripada hadis-hadisnya Nabi Muhammad, tidak lepas daripada ijma'ul ulama, dan juga tidak lepas daripada qiyas. Nah, makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya melihat sangatlah penting bagi kita semuanya, paling enggak kita bisa mengenal dan mengetahui apa saja yang diucapkan Rasulullah. Nah, Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya dia kumpulkan banyak sekali ilmu kita syariat atau hadis-hadisnya Rasulullah.
Jadi Imam Nawawi ini Bu, dia ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh ulama lain. Apa kelebihannya? Kelebihan dia ini bukan cuma menguasai ilmu hadis, dia juga menguasai ilmu fikih. Ya. Nah, biasanya ulama kalau udah menguasai ilmu fikih, udah condongnya ke fikih terus, nggak bakal bahas hadis. Ada sebaliknya, ulama hadis ngebahasnya hanya tentang hadis, tidak ngebahas tentang fikih. Tapi Imam Nawawi, Allah berikan beliau kelebihan hadirin, dia kuasai ilmu fikih dan dia kuasai ilmu hadis. Ya. Makanya sampai disebutkan nih Imam Nawawi Bu, ya, itu usianya itu waktu dia wafat masih muda, 40 tahun. Ya. Usianya nggak panjang. Cuman 40 tahun ini habis waktunya hanya untuk mengajarkan ilmu atau mengarang kitab. Bahkan sampai ulama bilang, ya, itu setiap lembaran daripada karangan beliau itu ketika dikumpulkan tuh, jumlah lembaran sama dengan jumlah hari selama 40 tahun hadirin. Ya. Setahun ada 365 hari. Ya. Kaliin aja 40, ya segitu tuh bentuk karangan beliau hadirin. Ribuan, ratusan ribu lembar. Baik membahas tentang ilmu hadis, membahas tentang ilmu fikih, membahas tentang ilmu yang lainnya. Subhanallah. Makanya nih kitab Arba'in Nawawi yang bakal kita bahas hadirin, ini adalah kitab yang penuh keberkahan. Sebab dari beliau wafat hingga saat ini tuh dikaji, dipahami, dipelajari oleh ulama. Dan setiap ulama bakal melihat begitu hebatnya Imam Nawawi, sehingga kitabnya itu bisa langgeng hingga sekarang. Sebab Bapak Ibu sekalian, yang menuliskan 40 hadis lebih, ya, itu bukan cuma Imam Nawawi, banyak. Cuma tanyakan pada pondok-pondok pesantren, tanyakan kepada para santri, kenal nggak kitab Arba'in Nawawi? Jawabannya pasti kenal hadirin. Kenapa? Sebab di setiap pondok diajarkan ini kitab. Di setiap majelis banyak ulama yang mengajarkan ini kitab. Kenapa? Saking berkahnya. Fondasi dalam syariat Islam hadirin. Dan beliau Imam Nawawi mengarang 40 hadis. Beliau menyebutkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man hafiza arba'in hadisan ala ummati katabalahu al ajr al kabir indallah subhanahu wa ta'ala kama qala Rasulullah. Atau qila lahu yaumal qiyamah udkhulul jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta. Nabi bilang barang siapa yang menghafalkan untuk umatku 40 hadis, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerukan kepada dia di hari kiamat kelak, silahkan masuk surga dari pintu surga manapun kau inginkan. Dalam riwayat yang lainnya, barang siapa yang menghafalkan 40 hadis untuk umatku, maka nanti di akhirat dibangkitkan dengan para ulama, para fuqaha, orang-orang yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, walaupun ini hadis yang kita sampaikan merupakan hadis dhaif, bukan hadis yang sahih. Sebab banyak orang zaman sekarang ini Bu, Pak, kalau kita menyampaikan hadis dhaif sedikit risih. Kok hadisnya dhaif sih? Ya? Kenapa enggak hadis yang sahih? Nah, di sini hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, sedikit saya ingin sampaikan bahwa hadis dhaif itu boleh kita amalkan. Jadi bukan dilarang. Bukan hadis dhaif itu berarti buatan manusia lah. Nah, mungkin sebagian dari kita ngerasa baru ya, apa itu hadis sahih, apa hadis dhaif. Hadis sahih hadirin, ya, itu adalah hadis yang terpenuhi 5 syarat. Terpenuhi 5 syarat. Hadis itu dinyatakan sahih. Kalau dinyatakan hadis sahih, hukumnya adalah bisa dijadikan hujjah. Bisa dalam penentuan hukum halal dan haram. Bisa menentukan hukum wajib dan tidak wajib. Itu harus menggunakan hadisun sahih. Kalau hadis dhaif, itu tidak boleh untuk menentukan hukum. Tidak boleh menjadikan biar menjadi wajib sunnah pakai hadisnya dhaif lah. Tapi paling enggak hadisun dhaif boleh digunakan untuk memberikan semangat untuk kita beribadah pada Allah. Fadhailul a'mal. Makanya Imam Nawawi bilang, ya,
saya mengarang kitab Arba'in Nawawi ini, 40 hadis ini, walaupun berpatokan dengan hadis dhaif, maka nggak jadi masalah, sebab hadis dhaif boleh diamalkan kalau untuk memberikan semangat melakukan ibadah. Makanya hadirin, hadis dinyatakan sahih itu kalau terpenuhi 5 syarat. Ittisalus sanad, bersambungnya sanad dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Yang kedua adalah adalatur rawi, periwayat hadisnya itu dari guru ke guru itu, setiap guru yang dilalui adalah guru-guru yang saleh, yang tidak bermaksiat kepada Allah, yang habis waktunya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, tamamud dhabt, kuat hafalannya, sehingga kalau dia menghafal sesuatu, keluar dari sini hadirin, bahkan 10 tahun yang akan datang kalau ditanya hafalannya itu bisa diberikan dengan mudahnya. Beda sama kita ya, kita kadang-kadang baru ngapal sedikit, keluar masjid dia lupa lagi. Ini sekarang hafal ucapan dari Habib atau ucapan dari Kiai, ucapan dari Ustadz, hafalin ya, dalam masjid mah hafal Pak, keluar masjid kesandung dikit hilang semua, buyar hafalannya. Makanya di sini kalau orang yang periwayat hadis sahih itu, mereka punya daya hafal yang kuat sekali. Contoh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu arda, hadirin, beliau ketika pengen masuk Irak, pengen ngumpulin sanad, begitu sampai di Irak terdengar kabar oleh ulama Irak bahwa Imam Bukhari ini lagi berusaha mengumpulkan hadis-hadis sahih. Maka mereka ini ulama Irak mau ngetes, sebenarnya nggak pantas nggak Imam Bukhari dapetin hadis sahih. Sebab hadis sahih ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang soleh, orang yang hafalannya kuat. Kata ulama Irak, kita mau tes dulu nih Imam Bukhari, kalau dia lulus tes maka boleh dia dapatkan sanad dari kita. Maka berkumpullah Pak 10 ulama dari ahli Irak, 10 ulama Irak ini. Mereka sepakat setiap satu orang mengetes 10 soal. Jadi kalau 10 kali 10 100 soal. Ini mau ngetes pantas nggak ngambil ilmu hadis. 100 ulama. Gimana mereka ngetesnya? Jadi hadis yang pertama dengan riwayat yang benar itu dirubah, sehingga riwayat untuk hadis ke-10 dibawakan buat hadis pertama. Kalimat hadisnya dirubah-rubah, dipindah ke sana, pindah kemari. Pokoknya di 100 hadis di otak-atik hadirin. Maka waktu Imam Bukhari datang, ditanya, Imam Bukhari, kami ingin memberikan engkau 100 soal, coba dengarkan, nanti berikan kami jawaban. Maka hadis pertama diriwayatkan, disampaikan sanadnya, kemudian qala Rasulullah kaza wa kaza, disebutkan hadisnya. Yang mana ini hadis dengan riwayat udah bolak-balik hadirin, udah diacak-acak. Disampaikan hadis pertama, ditanya, "Gal sami'ta hadzal hadis?" Ede pernah dengar nggak nih hadis ya Bukhari? Imam Bukhari mengatakan, "La, saya nggak pernah dengar ini hadis." Hadis kedua, hadis ketiga, sampai hadis ke-100 Imam Bukhari mengatakan, "Saya nggak pernah dengar ini hadis." Maka 10 ulama saling toleh, mengatakan, nih Imam Bukhari pantas nggak ngambil hadis dari kita. Kenapa? 100 hadis dia bilang nggak pernah dengar. Kata Imam Bukhari bilang, "Ya tuan-tuan guru, hai para ulama, terus terang, kalau riwayat dan hadis yang kalian sampaikan barusan kepada saya itu semuanya nggak pernah saya dengar." Ya. Contoh katanya, hadis pertama yang diriwayatkan oleh ulama fulan ini, dia bilang riwayat an fulan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah ini riwayat bukan buat hadis pertama, tapi ini riwayat buat hadis ke-10. Jadi Imam Bukhari Pak Bu bukan cuma hafal hadis yang benar, yang kesalahan ulama tadi itu 100 soal itu Imam Bukhari langsung hafal hadirin. Coba di antara kita kalau dikasih 10 pertanyaan, dikasih coba jawab, lagi asik jawab, udah kelar jawab, terus diambil, coba sebutin pertanyaan pertama apa? Bingung kita, udah lupa lagi. Walaupun jawaban kita benar hadirin, tapi yang ditanyakan kita bakal lupa. Tapi Imam Bukhari enggak.
Dia hafal bahkan pertanyaan 100 ulama tadi, 100 hadis tadi. Hadis pertama yang kau sampaikan tadi begini dan seperti ini salah, yang benarnya begini. Hadis kedua yang kau sampaikan riwayat an fulan, ini milik hadis milik fulan bin fulan. Ini begini, semua dibenarin nama Imam Bukhari. Subhanallah, sampai ulama hadis pun kagum, hadirin. Kata ulama Irak, kalau begitu dia memang pantas dapetin hadis-hadis sahih dari kita. Sufyan. Ya, tamamud dhabat, kuat hafalannya. Yang keempat, hadirin, periwayat hadis sahih ini itu riwayatnya nggak pernah bertentangan dengan hadis yang lebih kuat darinya. Yang kelima, selamat dari penyakit. Apa itu penyakit? Penyakit itu contoh zahirnya Pak sempurna, tapi ternyata ada kurangnya. Kayak kita kalau pergi ke dokter untuk cek kesehatan, badan kita merasa sehat, Bu, ya, ngerasa badan kita sehat, tapi begitu cek di laboratorium mulai ketahuan penyakitnya. Wah, bapak ngalamin penyakit ini, ngalamin penyakit itu, wah disebutin bisa lebih 5, hadirin. Padahal ngerasa badan sehat. Nah begitu juga hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang benar-benar udah diperiksa oleh ulama hadis. Tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya, murni dari Nabi Muhammad, barulah hadis tersebut dinyatakan hadisun sahih. Nah kalau hadis dhaif enggak. Hadis dhaif itu walaupun putus sanadnya, walaupun periwayatnya bukan orang yang hafalannya kuat dan lain-lainnya, tapi boleh digunakan untuk fadhailul a'mal. Makanya Bu, Pak, berapa banyak ya, kita ini di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam ibadah yang kita laksanakan, itu kita semangat melakukan ibadah, itu banyak kita berpatokan dengan hadis dhaif ya. Nggak jadi masalah ya. Contoh, kalau seandainya barang siapa ya, yang melakukan ibadah puasa di bulan Muharram, puasa hari Asyura contohnya, dia bakal mendapatkan ganjaran sekian. Semangat kita puasa Asyura, semangat kita puasa Asyura. Ternyata hadisnya dhaif. Apakah dilarang puasa Asyura? Enggak, hadirin. Silahkan untuk kebaikan, untuk memberikan semangat ibadah, enggak jadi masalah berpatokan dengan hadis dhaif. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan, wah, kalau kita nyampaikan suatu perkara tanya, Beb, ini hadis sahih, hadis dhaif, ini orang agak ngerti berarti ya. Yang bertanya ini adalah orang yang tidak mengerti hukum. Sebab saya pernah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita pernah ngisi acara di daerah Depok sana ya. Di daerah Depok sana, waktu kita sampaikan anjuran untuk melakukan kebaikan, kita sampaikan hadis, satu orang bertanya, Habib, ini hadis sahih, hadis dhaif ya. Yang antum sampaikan ini sahih apa dhaif ya. Maka waktu saya ditanya, saya balikin tanya balik ya. Saya balik pertanyaan pada dia, saya bilang, ente tahu nggak bedanya hadis sahih dan hadis dhaif ya. Sebab ente kadang nanya, nih sahih apa dhaif, kita tanya, ente paham nggak hadis sahih itu apa? Hadis dhaif itu apa? Syaratnya hadis sahih itu apa? Hadis dhaif itu boleh diamalkan atau enggak? Sebutkan pernyataan ulama. Kalau ente tahu, baru tanya sahih apa dhaif. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terkadang orang ini nggak tahu fungsinya hadis dhaif, tidak tahu syaratnya hadis sahih, cuman pengennya hadis sahih terus. Kalau kita berpatokan hanya dengan hadis sahih, kaku kita, Pak. Kaku, nggak bisa bergerak melakukan ini ibadah itu dan itu. Kenapa? Sebab kebanyakan amalan-amalan itu hadisnya dhaif ya. Dan kita mengamalkannya sehari-hari tanpa, kalaupun kita nggak tahu ini sahih atau dhaif, tapi tetap kita amalkan, hadirin. Kenapa? Sebab demi kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selagi bukan hadis palsu. Yang penting ingat, hadis dhaif tidak boleh menjadi patokan hukum. Jadi kalau ibu bapak sekalian melihat ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini makruh atau mubah, ini halal atau haram, itu patokannya bukan hadis dhaif, pasti hadis sahih. Cuman kita terima jadi aja udah, terima jadi udah beres, senang, tanpa susah payah kita, iya kan? Puasa Ramadan wajib, mulai puasa dari subuh sampai maghrib. Hal yang harus dilakukan berpuasa Ramadan apa? Kita kerjain semuanya, kita kerjakan.
tanpa kita tahu nih hadis ini sahih atau dhaif. Kenapa? Sebab ketahuilah kalau udah dinyatakan hukum pasti patokannya hadisnya hadis sahih. Hakadha. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita. Jadi kitab yang bakal kita bahas, pelajaran yang kita bahas adalah hadis Arba'in Nawawi. Yang mana ini kitab hadis Arba'in Nawawi ini Bapak Ibu sekalian adalah kitab yang sangat penting. Makanya ada kurang lebih 40 lebih hadis dalam kitab Arba'in Nawawi. Itu subhanallah semuanya sebagai apa ya, kalau dibahas oleh ulama menjelaskan bahwasanya Arba'in Nawawi ini hadis-hadisnya ini adalah hadis yang dijadikan landasan hukum semuanya. Sebab kebanyakan hadisnya sahih. Contoh hadis pertama, An Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Imamul Muhaddisain, Imam Bukhari wa Muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Abu Hafsin. Kalimat Abu Hafsin di sini biar kita paham, kalimat nama atau alias, nama alias hadirin. Kadang dikenal dengan Abu Fulan atau Ummu Fulan. Mungkin sering kita dengar ya, bapaknya Fulan atau ibunya Fulan. Ada orang kunyahnya Abu Abdullah, ada Abu Ali, ada Abu Utsman, ada Abu Fatimah, ada Abu Aisyah. Boleh, silakan. Itu biasanya kunyah itu Bapak Ibu sekalian ya, adalah nama alias yang diawali dengan kalimat ab atau Abu Fulan, Ummu Fulan. Itu namanya kunyah. Dan ini sunnah ya. Beb, gimana Beb kalau saya pengen ngamalin? Boleh, silahkan. Jadi biasa itu dengan nama anak kita. Contoh kalau saya punya anak pertama namanya Husain, maka kunyah saya Abu Husain ya. Kalau antum punya anak pertama perempuan namanya Ruqayyah, khalas berarti engkau adalah Abu Ruqayyah ya. Biasanya dipakai anak pertama, mungkin juga dipakai anak terakhir, anak paling bontot ya. Mungkin biasanya kalau ibu-ibu nih kalau punya anak di sekolah biasa tuh ya, ibu-ibu yang paling banyak kunyahnya nih ya, di sekolah ya, anak pertamanya dipanggil sama apa namanya wali santri yang lain, oh Ibu Fulana atau Ibu Fulan. Ntar punya anak kedua sekolah di sekolah lain ketemu wali santri di situ atau wali murid saling memanggil, dipanggil lagi Ibu Fulana ya. Ibu dari nama anak kita nih. Ibu Husain, Ibu Ali, Ibu Umar, Ibu Fulan. Nah, itu namanya kunyah. Sunnah Nabi Muhammad pun punya kunyah namanya Abul Qasim. Itu kunyahnya Nabi Abul Qasim ya, sebab anak Nabi yang pertama laki-laki namanya Qasim ya. Taib. Bisa juga nama alias ini ya dengan Abu atau Ummu Fulan walaupun bukan anak kita, cuman kita deket sama ini anak ya. Contoh sebagaimana Siti Aisyah. Siti Aisyah ini beliau menikah sama Nabi nggak punya keturunan, nggak punya anak ya. Cuman beliau ini seneng ngasuh keponakannya. Jadi putranya Siti Asma nih kakaknya Siti Aisyah. Jadi Siti Asma ini punya bayi ya, baru lahir. Namanya Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam, anak muhajirin yang pertama kali dilahirkan di Madinah. Abdullah bin Zubair. Jadi Siti Aisyah ini senang dengan keponakannya, digendong, diajak main, sampai orang menyangka ini Abdullah adalah anaknya Siti Aisyah. Saking dekatnya dengan Siti Aisyah, maka akhirnya Nabi pun memberikan gelar Siti Aisyah dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal Abdullah ini anaknya Siti Asma. Tapi karena kedekatan Siti Aisyah dengan Abdullah bin Zubair hingga dikunyahkanlah Ummu Abdillah. Jelas ya. Jadi
bukan mesti anak kita, bahkan juga bukan anak kita, cuman karena kedekatan kita dengan dia, boleh dikunyahkan dengan kalimat itu hadirin. Dan lebih menarik lagi, seperti Sayyidina Umar, an Abi Hafsin. Abi Hafs di sini hadirin artinya adalah singa. Ya, singa. Jadi kunyah di sini Sayyidina Umar bin Khattab tidak punya anak laki-laki namanya Hafs. Ada anak perempuan namanya Hafsah, istrinya Nabi. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab kunyahnya bukan Abu Hafsah hadirin, tapi Abu Hafsin. Dikarenakan apa? Bukan dikarenakan abahnya Hafsah, bukan. Ya. Tapi karena sifat keberanian Sayyidina Umar, sampai seakan-akan ini Sayyidina Umar saking beraninya, bukan kayak singa lagi, kayak bapaknya singa. Kalau singa aja kan, wah ini kayak singa nih orang, artinya tegas, berani nih orang. Tapi Sayyidina Umar dikunyakan oleh Nabi Muhammad Abu Hafsin, bapaknya singa. Hakada. Maka boleh jadi kunyah, boleh. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kunyah atau lakop itu mungkin kalau kita kenal bahasa Indonesianya nama alias ya. Fulan alias fulan alias fulan. Nah itu dia tuh. Kalau diawali dengan abun atau umun namanya kunyah, kalau tidak diawali dengan abun dengan umun berarti namanya lakop atau gelar. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hafsin Amirul Mukminin. Nah, di sini juga perlu kita bahas Amirul Mukminin. Sayyidina Umar kenapa gelarnya Amirul Mukminin? Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Ini kita lihat banyak yang salah mengerti nih. Ya. Khususnya pada sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih ini harus kita luruskan sedikit ya. Bapak Ibu sekalian, sering kita dengar dalam apa namanya Bilal salat tarawih, Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu atau taradhaw anhu. Bapak, gelar Amirul Mukminin itu pertama kali disandang oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu tidak menyandang gelar Amirul Mukminin, tapi gelarnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah Khalifatu Rasulillah, penerusnya Nabi Muhammad. Jadi gelarnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah Khalifah Rasulullah, bukan Amirul Mukminin, bukan. Ya. Jadi dulu Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini mikir, Abu Bakar Siddiq gelarnya adalah penerusnya Rasulullah, Khalifatul Rasulullah. Sedangkan saya penerusnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang Khalifatul Rasulullah, berarti saya khalifati Rasulillah, penerus dari penerusnya Nabi Muhammad. Panjang banget katanya ya. Kepanjangan. Saya mikirin buat orang setelah saya. Kalau saya penerus dari penerusnya Rasulullah, berarti orang setelah saya penerus dari penerusnya Rasulullah ya. Ntar generasi berikutnya makin panjang lagi, penerus dari penerusnya Rasulullah. Sayyidina Umar bilang, wah kalau begini sampai berabad-abad akhirnya isi surat cuma penerus doang, kepanjangan nih. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab menyatakan kayaknya nggak pantas saya bergelar penerus dari penerusnya Rasulullah. Maka Sayyidina Umar pernah Pak Bu, ketika sedang kumpul sama kaum mukminin lagi khutbah Jumat, Sayyidina Umar mengatakan, gal ayyuhal mu'minun ana amirukum, hai segenap orang-orang beriman, saya ini pimpinan kalian. Amir artinya pimpinan. Maka sejak itulah Sayyidina Umar digelari Amirul Mukminin, sehingga dipatenkan Amirul Mukminin ini adalah gelar untuk para khalifah. Sayyidina Umar Amirul Mukminin, maka Sayyidina Utsman juga gelarnya Amirul Mukminin. Sayyidina Ali gelarnya juga Amirul Mukminin. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq bukan Amirul Mukminin, tapi gelarnya adalah Khalifatur Rasulillah. Makanya kadang kita dengar dalam sholat tarawih kalau kita ngisi di mana Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq, salah. Abu Bakar Siddiq beda sendiri, khusus dia bukan Amirul Mukminin tapi Khalifatur Rasulillah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah itu baru Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Utsman ibn Affan, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Makanya di sini
gelar Amirul Mukminin pertama kali disandang oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka ini hadis diriwayatkan an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab. Nah, Umar ibn al-Khattab ini Bapak Ibu sekalian adalah sahabat Nabi yang masih permulaan atau masih pertama memeluk Islam. Beliau ini orang ke-40 yang memeluk agama Islam. Jadi sahabat jumlahnya kala itu sebelum Umar masuk Islam baru 39 orang, Pak. Di antaranya ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Siti Khadijah, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Hamzah, ada Bilal bin Rabah, ada banyak lagi, kurang lebih ada 39 orang. Pas Sayyidina Umar masuk Islam jadi orang ke-40. Artinya masih di awal-awal Islam. Orang yang ke-40 memeluk Islam. Jadi Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini subhanallah seorang pemuda. Usianya sama Nabi beda 10 tahun. Bedanya usia Nabi dengan Sayyidina Umar 10 tahun hadirin. Wafatnya Sayyidina Umar pada usia 63 tahun seperti usianya Nabi Muhammad. Subhanallah sama. Jadi yang sama usianya sama Nabi ini 3 dari Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu wafat usianya 63 tahun. Sayyidina Umar ibn al-Khattab waktu wafat usianya 63 tahun. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu wafat usianya 63 tahun. Yang agak panjang Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman waktu wafat tuh usianya 80 tahunan. Ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu usianya sama kayak umurnya Nabi Muhammad, 63 tahun. Jadi beliau wafat 10 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Hakada. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq beda dengan Rasulullah cuma 2 tahun. Jadi Nabi usia 40, Sayyidina Abu Bakar Siddiq usianya 38. Waktu Nabi wafat usia 63 tahun, usia Sayyidina Abu Bakar Siddiq cuma 61 tahun, beda 2 tahun hadirin. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat cuma menjabat khalifah cuma 2 tahun doang. Ya. Jadi usianya begitu 63 tahun. Taib, ala kulli hal. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini seorang pemuda. Waktu Nabi masih mendakwahkan Islam, usianya baru 30 tahunan. Ya. Muda masih. Masa-masa produktif hadirin. 30 tahun ini. Jadi walhasil subhanallah Sayyidina Umar walaupun usianya muda tapi disegani oleh pembesar-pembesar Mekah. Ya. Buktinya apa? Begitu dia masuk Islam, Pak. Sayyidina Umar begitu masuk Islam, ya, berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna bihaq. Nabi, ini kira-kira kita benar apa salah nih? Kata Nabi Muhammad, wahai hak ya Umar, apa yang terjadi padamu ya Umar? Barusan masuk Islam kau nanya benar atau salah? Kata Sayyidina Umar, ya Nabi, kalau kita benar kenapa takut? Ya. Tunjukkan kalau kita benar. Kita sholat depan Ka'bah. Sebab kalau itu dakwahnya Nabi masih ngumpet-ngumpet hadirin. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu kita benar, ayo dakwah sholat depan Ka'bah. Ya. Kita bareng-bareng, nanti yang ngawal engkau dan para sahabat, aku dan Hamzah. Ya. Pamanmu Sayyidina Hamzah. Subhanallah hadirin, ini Umar bin Khattab baru masuk Islam nih udah bawa perubahan. Ya. Itu sholat pertama di depan Ka'bah berjamaah oleh umat Islam pada saat masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya. Sampai orang Mekah nggak berani ganggu. Kenapa? Mau ganggu, sebelah kanan ada Hamzah, sebelah kiri ada Umar bin Khattab. Ya. Abu Jahal, pembesar-pembesar Mekah nggak ada yang berani, Pak, gangguin Rasulullah. Kenapa? Bekengnya Umar bin Khattab. Lihat, artinya walaupun usia masih muda tapi disegani. Buktinya apa? Waktu Umar bin Khattab mau hijrah, ini menarik hadirin. Jadi para sahabat itu kalau hijrah ke kota Madinah ngumpet-ngumpet, tengah malam jalan. Ya. Tapi Umar bin Khattab enggak, hijrahnya siang hari hadirin. Ya. Bahkan enggak langsung pergi meninggalkan Mekah, dia tawaf dulu di Ka'bah. Dia bawa tuh bekalnya, dia bawa ontaknya, dia bawa segala macam kebutuhan hijrahnya. Dia tawaf di Ka'bah. Selepas tawaf di Ka'bah nggak langsung jalan, Pak, disamperin tuh pembesar-pembesar Mekah. Abu Jahal dan lain-lainnya, kawan-kawannya disamperin oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab.
Terus Sayyidina Umar bilang, hei Abu Jahal, hei Fulan bin Fulan, saya lepas ini mau hijrah ke kota Madinah. Ini sekarang nih mau hijrah ke kota Madinah, terang-terangan. Jadi kalau ada di antara kalian, hai Abu Jahal dan pembesar Mekah, kalau ada di antara kalian yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, aneh tunggu di belakang gunung. Artinya kalau ente berani, ayo deh, ente pulang bawa nama doang, ruh udah hilang. Ini jawara Sayyidina Umar bin Khattab, hadirin. Maka Abu Jahal dan kawan-kawan yang lain saling tengok, dia bilang, kalau Umar bin Khattab lepasin aja, udah lepasin, nggak usah dihalang-halangin. Kenapa? Berapi kalau kita halangin, itu lepas aja Umar bin Khattab. Itu dia berani luar biasa, hadirin. Makanya di situ nih Umar bin Khattab walaupun usianya muda, tapi adalah sosok seseorang yang sangat pemberani. Kemudian beliau menyatakan kalau dia mendengar hadis dari Rasulullah SAW, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal ibadah itu harus menggunakan niat. Makanya niat ini Pak merupakan ruhul amal. Kata ulama, niat itu bagaikan ruh dalam amal. Kayak manusia tanpa ruh wafat, mayit. Ini kita bisa bergerak, bisa duduk, bisa beraktivitas. Kenapa? Ada ruh dalam tubuh kita, sehingga kita bisa menghasilkan suatu perkara. Tapi coba kalau seandainya ruhnya dicabut, kalas mati, nggak bermanfaat, nggak bisa melakukan apapun. Nah begitu juga amal ibadah tanpa niat bagaikan jasa tanpa ruh. Jadi niat dalam ibadah itu penting. Bahkan dinyatakan Nabi bilang innamal a'malu binniyat, setiap perkara harus pakai niat. Salat tanpa niat nggak sah. Puasa tanpa niat tidak sah. Pergi haji tanpa niat tidak sah. Zakat tanpa niat tidak sah. Jadi semua harus pakai niat, hadirin. Makanya di situ bukan salat mentakbiratul ihram Allahu Akbar kelar. Lah, niatnya apa? Salat zuhur, salat maghrib, salat asar, salat isya, salat subuh, harus ada niat. Puasa bukan cuma nggak makan nggak minum dari subuh sampai maghrib, tapi kagak niat, nggak sah. Kalau orang nggak makan nggak minum dari subuh sampai maghrib tanpa niat, ini namanya bukan puasa Bu, namanya mogok makan, diet, ya nggak perlu pakai niat tuh. Jadi kalau yang lainnya harus pakai niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, kenapa hadis ini diletakkan oleh ulama menjadi hadis yang pertama disampaikan? Untuk mengingatkan pada kita, orang-orang yang ingin menimba ilmu agama Allah, sebelum kita beramal, sebelum kita menimba ilmu, perbagus dulu niatmu. Udah diingatin, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal kita jadi baik atau buruk tergantung niatnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, dinyatakan oleh ulama, berapa banyak amalan yang sepele jadi besar gara-gara niat, begitu juga sebaliknya. Berapa banyak amalan yang besar hancur juga gara-gara niat. Contoh nih hadirin, kalau kita ngelihat ada sampah di dalam masjid, mungkin plastik atau apapun itu, diambil tuh sampah tersebut, diambil. Terus dia niat ngambil ini sampah biar orang kalau masuk masjid ini nggak keganggu ibadahnya, biar orang kalau masuk sini biar lebih khusyuk ya i'tikafnya, biar bisa lebih khusyuk ibadahnya. Jadi diniatkan kayak begini. Itu amalan cuma ngangkat sampah 1 biji doang hadirin, tapi masuk niat yang baik, maka subhanallah pahalanya itu berlipat ganda tuh, berlipat ganda hadirin. Tapi sebaliknya, amalan yang besar hancur gara-gara niat. Contoh, sholat, ibadah yang masya Allah ya. Cuman kalau niatnya riya, niatnya ujub, niatnya takabur, kemana pahala sholatnya? Habis semuanya. Jadi sebagus apapun amalan, kalau niatnya buruk. Makanya hadirin, Nabi pernah bilang, tahukah kalian ada 3 orang yang bakal dijebloskan ke dalam api neraka Allah
sebelum penyembah patung masuk neraka? 3 orang kata Nabi, 3 kelompok. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah orang yang mati di medan perang. Yang kedua adalah orang yang mati pada saat menyampaikan ilmu. Yang ketiga adalah orang yang mati pada saat dia sedekah. Ini kan amalan bagus semua. Dibilang kok begitu ya Rasulullah? Iya, sebab orang yang mati di medan perang ternyata niatnya ria, berperang melawan orang kafir, memerangi musuh-musuh Allah dengan niat biar orang kampung tahu saya ini pemberani. Meninggal dalam keadaan gitu, hancur, masuk neraka sebelum menyembah patung. Yang kedua, meninggal dalam saat menyampaikan ilmu. Kenapa? Niatnya biar orang kampung tahu saya ini orang alim. Niatnya buruk di hadapan Allah. Yang sedekah begitu juga. Kenapa ente meninggal dalam keadaan sedekah? Kau masuk neraka? Dia bilang, iya, sebab niat saya waktu sedekah biar orang kampung tahu saya ini orang kaya yang dermawan. Jadi karena orang kampung begini nih keadaannya. Ibadah bagus hancur gara-gara nih niat. Makanya Nabi bilang wa inna malikul imri'in manawa. Maka perbagus niat kita Bapak Ibu sekalian. Jadi berusaha nih bagusin niat. Pokoknya semua aktivitas yang kita kerjakan masukin niat yang baik. Masukin niat yang baik. Kemudian Nabi katakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrah niatnya karena Allah, niatnya karena Rasulullah, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya barang siapa yang hijrahnya mengharapkan ganjaran, hijrahnya tujuannya untuk mencari dunia atau untuk menikahi seseorang wanita, maka hijrahnya ini tergantung dari apa yang dia niatkan. Makanya hadirin, ini riwayat disampaikan oleh Rasulullah. Sebab dulu ada satu orang, dia ini punya punya calon di kota Madinah Al-Munawwarah. Dia orang Mekah, calonnya orang Madinah. Pengen nikah, kata calonnya, aneh nggak mau nikah sama ente sampai ente pindah dulu ke Madinah. Pas bilang kayak begitu, kebetulan ada sahabat mau hijrah, ngikut nih orang, ikut dong bareng. Tujuannya bukan hijrah kayak sahabat, bukan, tapi pengen kebetulan untuk menikah dengan seorang wanita yang ada di Madinah. Jadi kerjaan boleh sama, tapi kalau niatnya beda kedudukan hadirin. Sahabat yang niatnya karena Allah, karena Rasul yang mendapatkan kedudukan besar, dikenal dengan muhajir ilallah. Sedangkan orang ini ketika ingin menikah seorang wanita namanya muhajir Ummul Qais. Sebab kebetulan perempuan yang ada di Madinah kunyahnya Ummul Qais, sehingga dibilang ini muhajir Ummul Qais. Jadi intinya hadirin, fungsinya niat. Sebelum kita tutup, fungsinya niat. Jadi niat ini punya fungsi apa fungsinya? Fungsinya niat adalah tamyiz anil ibadah wa an ghairil ibadah. Untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Ini kayak kita sekarang nih Bapak Ibu sekalian. Kita duduk di masjid dari tadi sampai sekarang. Yang duduk saat ini nih, pasang niat i'tikaf, maka duduknya Anda di tempat ini dihitung ibadah. Tapi kalau saya nggak ada niat i'tikaf, maka nggak dihitung ibadah. Makanya Bu, Pak, kita kalau masuk masjid, begitu masuk udah pasang niat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Udah pasang niat deh. Sehingga walaupun dia nanti di masjid itu bukan sholat, bukan zikir, cuma numpang molor doang hadirin. Sampai masjid, wah masjid enak nih, ASEAN. Ada AC-nya dingin, di luar panas, udah masuk deh. Masuk nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala, dia cari tempat duduk di bawah AC hadirin. Begitu dia duduk tidur. Tidurnya dia tuh kalau dia niat i'tikaf, tidurnya dihitung ibadah. Enak kan? Makanya kita sebagai umat Islam udah pokoknya enak aja udah. Nyari AC mau nyari apa, yang penting niat i'tikaf dulu ya. Maka dapat nilai ibadah tuh. Tapi kalau duduk Pak, Bu, di masjid dari mulai subuh sampai maghrib sekalipun nggak pasang niat i'tikaf, maka duduknya nggak dihitung ibadah. Oke, di sini nih niat. Fungsinya niat itu untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan. Kemudian juga untuk membedakan maratibul ibadah.
kedudukan ibadah. Ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, untuk menentukan ibadah wajib dan sunnah apa? Ya niat. Kayak kita puasa Ramadan wajib, puasa Syawal 6 hari sunnah. Yang membedakan apa? Bukan bulan Ramadannya, tapi yang membedakan niatnya apa. Kalau kita bilang nawaitu shauma ghadin ada fardu shaum, kita niat untuk melaksanakan ibadah fardu shaum, maka berarti puasanya hukumnya wajib. Tapi kalau seandainya kita nggak niatin fardu shaum, maka hukum niat puasanya jadi sunnah. Makanya di sini fungsinya adalah untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Wahakad. Jadi ini fungsinya niat. Ya. Dan letaknya niat dalam hati, Bu. Ya. Dalam hati, niat yang terhitung itu adalah yang diniatkan dalam hati. Adapun melafalkan niat hukumnya sunnah. Ya. Kadang kita kalau mau sholat usolli fardhu zuhri, kita lafalkan, tuh. Kemudian kita takbiratul ihram, pelafalan itu hukumnya sunnah. Yang wajib yang di dalam hati. Jadi jangan bilang tuh, wah ngelafalin niat sholat hukumnya bid'ah, sesat. Enggak. Sunnah. Bukan bid'ah, hadirin. Boleh, sunnah. Makanya, Bu, sering kita dapatkan ya, kadang orang sholat zuhur itu takbiratul ihramnya sampai 5 kali. Orang kena penyakit was-was. Allahu Akbar. Wah, belum dapat nih. Allahu Akbar. Wah, belum kena nih. Allah, ana bingung nih sholat zuhur apa sholat jenazah. Takbirnya diulang-ulang, hadirin ya. Nah, gimana nih? Ini biasanya, Bu, Pak, orang yang was-was, sebab ini penyakit. Itu adalah orang yang tidak melafalkan niat. Makanya kita biar selamat nih dari penyakit was-was, sebelum sholat kita lafalkan dulu. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Kita niatin dulu, ntar takbiratul ihram udah enak tuh. Sebab pada saat takbiratul ihram, Pak, apa yang tadi kita lafalkan itu masih mengena dalam hati kita. Nah, maka niat yang di dalam hati itu yang sah. Adapun pelafalan hukumnya sunnah. Makanya hakada. Nah, mungkanya kita kalau bulan Ramadan tiap malam melafalkan niat terus ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi shaum Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. So, kita niatkan tiap malam tuh lafal tuh. Kita lafalkan niat, tapi yang sah itu yang di dalam hati. Waduh, kita Ramadan gak niat, cuma kita nggak sadar aja. Sebab yang kita lafalkan itu yang barusan kita sebutkan tuh dalam hati tuh terlintas tuh. Nah, lintasan dalam hati itu yang dinamakan niat, hadirin. Makanya disitulah ya, perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwasanya niat itu hukumnya wajib. Niat itu adanya di dalam hati. Adapun melafalkan niat hukumnya sunnah. Mungkin ini sedikit daripada pembukaan daripada kitab Arba'in Nawawi, daripada hadis pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dua ulama besar. Insyaallah sampai sini dulu. Kalau ada punya pertanyaan silahkan. Ada yang mau nanya, fadhol. Ada yang punya pertanyaan? Baik yang pembahasan yang kita sampaikan atau pembahasan yang lain silahkan. Yang mungkin ada bingung segala macam, tafadhol. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti siap ditanya kalau begitu nih. Ala kulli hal, yang penting kita punya kaidah, hadirin. Malu bertanya sesat di jalan. Tapi sekarang udah ada Google Maps, Beb, nggak usah nanya lagi sama orang ya. Ala kulli hal, intinya hadirin, kita pengen yang kita sampaikan bermanfaat, insyaallah bawa keberkahan buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, arahkan kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Anallahu yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimina ajmain. Anallahu taala yataghashahum rahmal maghfirah. Jannah farid ala muslimin yakhtim lana wa lakum bil husna wa huwa radin anna fi khairin lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Rabbana taqabbal minna innaka las-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Dawahum bi subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.